Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam fil lisani yafqahul qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah sekali-kali kamu meninggal selain kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sholihah rahimakumullah, mari saya hantarkan untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat barokah yang berlimpah ruah pada diri kita semua ini, berupa kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam semoga tertumpah ruah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umat Islam dari zaman jahiliyah ke arah Islam berkemajuan. Ibu-ibu yang saya hormati, dampak pandemi ini menyebabkan berubahnya berbagai sektor kehidupan. Dampak pandemi ini menuntut wanita untuk bertransformasi dalam menjalani perannya. Pada kesempatan ini saya akan mengajak ibu-ibu semua untuk membahas tentang transformasi peran wanita dalam perspektif Islam. Sebelum kita melaksanakan hal tersebut, marilah kita kaji terlebih dahulu. Ibu-ibu rahimakumullah, Islam memuliakan wanita. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para perempuan. Itu artinya perempuan menjadi sesuatu yang diperhatikan supaya kaum laki-laki itu memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian wasiat yang kedua, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah paling baik terhadap istriku. Itu tadi adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatian yang baik Islam terhadap perempuan atau wanita ini kadang-kadang justru menjadi distorsi di antara kita. Salah satu contoh, Al-Quran di surat Al-Ahzab 59 dan surat An-Nur 31, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita menutup aurat, ya. Kalau di Al-Ahzab 59 itu menutup aurat di seluruh tubuh. Kemudian pada surat An-Nur 31 supaya kita semuanya menutup aurat dengan memakai kerudung sampai menutup dada, ya, dan kemudian tidak menampakkan perhiasan yang memang tidak biasa tampak. Hal itu menjadikan distorsi di kalangan kita semuanya. Karena apa? Karena kadang-kadang kita justru memandang itu menyedihkan, menyusahkan. Padahal itu justru karena mengangkat derajat wanita supaya tidak digoda,
dan supaya dihargai orang serta bisa membedakan antara wanita muslimah dengan yang lainnya. Ada sebuah keistimewaan lagi, jadi ada sebuah majas metafora yang menyamakan antara wanita dengan perhiasan terbaik di dunia, sebagaimana sabda Rasulullah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'ud dunya mar'atus solihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Jadi wanita solihah ini disamakan dengan perhiasan terbaik di dunia. Luar biasa. Siapa yang tidak ingin seperti perhiasan terbaik di dunia ini? Wanita solihah adalah wanita muslimah yang selalu istiqomah menjalani perintah Allah dan Rasul-Nya serta menghindari larangannya. Atau dengan kata lain, wanita muslimah tentunya adalah wanita yang bertakwa. Ketika kita berbincang tentang segala sesuatu, itu biasanya bertujuan atau endingnya adalah, goalnya adalah takwa, sebagaimana perintah Rasulullah pada surat Al-Baqarah 183 berkaitan dengan perintah berpuasa, itu endingnya adalah juga bertakwa. Ibu-ibu rahimakumullah, ini merupakan sebuah majas metafora tadi setelah saya sebutkan yang menjadi sesuatu yang luar biasa pada diri wanita yang muslimah, ya, yaitu wanita yang solihah. Kemudian kita mengingat-ingat kembali tugas utama ibu adalah mengurus rumah tangga. Bagaimana seorang ibu mengelola rumah tangga dengan menjaga keharmonisannya. Bagaimana keharmonisan antara suami istri, antara bapak dan ibu, antara anak dengan ibu, antara anak dengan ayahnya, antara ayah dengan ibu dengan anaknya, dan barangkali ada anggota keluarga tambahan yang lain. Di seluruh penghuni rumah tangga ini harmonis, ya. Kemudian yang kedua adalah mendidik anak. Al-ummu madrasatul ula, ibu sebagai pendidik yang utama. Bagaimana tidak, karena ibu ini adalah orang yang pertama ditemui anaknya. Bahkan sejak anak masih dalam kandungan, juga anak lahir, maka pertama menemui ibunya. Sehingga apa ucapan ibunya, gerak-gerak ibunya ini menjadi pendidikan buat anak-anaknya. Pernyataan tersebut sampai diabadikan dalam sebuah syair Arab. Al-ummu madrasatul ula, idza kadataha ngadadah, idza ngadataha adada sa'ban thayyibul a'raf. Ibu adalah sekolah utama. Bila engkau mempersiapkan, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang terbaik. Luar biasa. The power of mother mampu mencetak generasi yang hebat dan memiliki kontribusi besar dalam kemajuan bangsa. Karena itu adalah sekolah yang utama bagi anak-anaknya. Berikut hal yang perlu kita perhatikan juga, seorang istri ini harus patuh terhadap suaminya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamu 'ala nisa.
Jadi seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Dari dasar tersebut mewajibkan seorang istri ini patuh terhadap suaminya, taat kepada suaminya dalam keadaan seperti apapun. Tidak ada alasan lain kecuali harus taat kepada suaminya. Bagi seorang wanita yang sudah bersuami, maka ketaatan yang pertama adalah kepada suaminya. Ibu-ibu yang saya hormati, kita berbicara tentang transformasi. Menurut seorang tokoh, Burhan Nurdiantoro, ini mengartikan bahwa transformasi adalah merupakan perubahan terhadap suatu hal atas keadaan. Ini biasanya perubahan ini tidak perubahan yang biasa-biasa saja, tetapi perubahan yang mengarah kepada peningkatan. Dan biasanya transformasi ini berupa dampak dari sesuatu hal. Kali ini seperti kita ketahui bersama, transformasi dituntut karena adanya pandemi, ya, sehingga pandemi ini menuntut ibu untuk melaksanakan transformasi. Dampak pandemi, ya, seperti kita ketahui mengarah di berbagai kegiatan, ini khususnya yang sangat tampak sekali di pendidikan, ya, menuntut ibu ini untuk bisa mendampingi anak belajar, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan warga masyarakat. Kemudian juga menuntut ibu harus mengenal atau melakukan literasi digital, karena secara kebetulan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran di sekolah dengan menggunakan digitalisasi. Ibu-ibu sholihah rahimakumullah, sekarang sampailah pada simpulan bagaimana transformasi yang benar dalam Islam. Yang pertama adalah optimalisasi peran, yaitu adanya peningkatan dalam mengelola rumah tangga. Misalnya sekarang ada pemanfaatan alat-alat yang sudah semakin canggih. Ini seorang ibu harus mengikuti bagaimana ibu akan pesan makanan pada saat repot, sibuk, misalnya dengan GoFood. Bagaimana ibu mau mengirimkan sesuatu dengan GoSend dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada peningkatan dalam mendidik anak-anaknya. Misalnya saat sekarang anak-anak kan belajar dengan daring, ya, menggunakan perangkat IT. Nah, ini ibu-ibu juga harus bisa mengikutinya. Bagaimana ibu-ibu melaksanakan literasi digital supaya bisa membantu anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya, tidak out of context, ya. Jadi jangan sampai keluar dari konteksnya tadi. Misalnya seorang wanita diupayakan bertransformasi tapi tidak keluar dari fitrah seorang wanita. Misalnya salah satu contoh, seorang wanita ini menyusui anaknya, lalu wanita tidak mau lagi menyusui anaknya dengan dalih transformasi. Lah, ini yang tidak dibetulkan oleh Islam. Kemudian tidak pantas dilakukan oleh wanita. Maksudnya wanita itu melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh wanita. Ini juga bukan transformasi yang benar. Misalnya wanita memperbaiki genteng yang bocor, ini kan kurang pantas ibu-ibu. Kemudian menjadi bodyguard, ya, ini juga harus dihindari. Kemudian tidak melanggar syar'i, ini juga termasuk yang terpenting. Misalnya kita melakukan transformasi tadi tapi tidak memperhatikan aturan, ya. Ibu-ibu kalau dalam ibadah
itu kita memang harus mencontoh Rasulullah SAW. Tetapi kalau dalam aktivitas keduniaan, dasarnya kita adalah mencari larangan. Jika itu tidak ada larangan, berarti boleh kita lakukan. Salah satu contoh ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 282, ini berkaitan dengan urusan usaha ya, perdagangan ya. Di sana menyebutkan seorang saksi, batasan-batasan tentang saksi. Kalau laki-laki ya itu boleh kalian mengambil saksi 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jika tidak ada maka boleh 1 laki-laki tapi tetap 2 perempuan, supaya apabila yang satu itu lupa maka yang lain bisa mengingatkan. Ini artinya adalah dasar buat kita bahwa saksi wanita itu tidak boleh 1 tetapi 2 ya. Saksi 2 wanita sama dengan saksi 1 laki-laki. Kemudian bagaimana, apakah wanita boleh menjadi imam sholat? Ini ada contoh hadis Rasulullah. Pada saat itu ada contoh imam perempuan itu mengimami sama-sama perempuan. Jadi tidak boleh seorang wanita menjadi imam yang diikuti oleh seorang laki-laki. Ya, itu sudah menjadi batasan. Kemudian ada juga buat wanita larangan berdandan menyerupai kaum laki-laki, kemudian menyukur alis, menjarangkan gigi, bertato. Nah, ini adalah larangan, sehingga kita harus berupaya untuk kalau beribadah mengikuti contoh-contoh Rasulullah, tetapi kalau melaksanakan urusan dunia dengan melihat apakah ada larangannya atau tidak. Ibu-ibu yang saya hormati, baru saja kita memperingati Hari Kartini ya. Saya juga mengucapkan selamat memperingati Hari Kartini di era pandemi ya, meskipun sekarang ini sudah terlambat ya, ini karena sudah bulan Mei ya. Ibu Kartini memang pribadi yang luar biasa, hebat, dan kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada Ibu Kartini dengan cara mendoakan semoga seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan layak mendapatkan surganya. Amin. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ini sebagai contoh atau bagaimana kita beremansipasi, bagaimana kita bertransformasi dalam emansipasi ini, tetapi yang berdasarkan ajaran agama Islam. Memang ini telah viral di medsos, yaitu Kartini juga pernah belajar Al-Quran di pondok pesantren, bahkan pernah bersama-sama berkolaborasi dengan ustadz ya, dengan bapak kiainya, itu menulis tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa yang sampai diterbitkan di Singapura, dan kemudian dinyatakan itu adalah terbitan tafsir bahasa Jawa yang pertama di Asia Tenggara. Tapi kita tidak boleh percaya begitu saja, karena itu adalah narasi ya, hal-hal yang bersifat naratif pengkisahan, sehingga sesuatu itu harus dibuktikan dengan fakta yang kuat. Ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana kita mengenang Kartini dalam transformasi? Yuk kita tidak sekedar menirukan bagaimana busana Kartini, bagaimana Kartini cara memasaknya, bagaimana Kartini melaksanakan kegiatan-kegiatan wanita, misalnya merangkai sayur dan sebagainya. Tapi mari kita tingkatkan bagaimana kita perlu mempelajari mindsetnya, kemudian bagaimana kita bisa melanjutkan perjuangannya, bahkan
akan mewujudkan cita-citanya. Insya Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan. Sedikit, semoga bermanfaat. Tentunya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.